Assalamualaikum, selamat malam, selamat berjumpa kembali di acara Wawancara Saum. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan tetap semangat. Malam ini saya akan menceritakan satu buah kisah. Dan apabila ada nama dan tokoh cerita yang sama, ini hanya titik belakang. Jadi untuk cerita kali ini, anggap saja di sini ada sepasang suami istri. Tokoh tersebut Yani dan Yadi. Yani dan Yadi ini mereka hidup apa adanya atau serba kekurangan. Dalam 10 tahun mereka berumah tangga, belum diberikan atau dikaruniai seorang anak. Dan pada satu hari Yani pergi ke pasar. Dia rencana ingin belanja dan memberikan suaminya suguhan atau masakan. Setelah sesampai di pasar, Yani membelikan kesukaan suaminya, dan pada akhirnya Yani pulang dari pasar. Setelah itu Yani memasak makanan yang memang disukai oleh Yadi, yaitu suami Yani tersendiri. Entah kenapa semakin lama dan semakin lama Yani berpikir, apakah akan selalu dan apakah akan terus seperti itu kehidupan rumah tangga mereka. Akhirnya di situ Yani punya berpikir atau pemikiran yang kurang sehat, kurang baik. Dia bertanya kepada rekannya yang memang saat itu rekannya Yani itu sudah mempunyai segalanya, dengan bertujuan ingin bertanya bagaimana caranya itu untuk sukses, untuk menjadi serba kecukupan dalam hidupnya. Lalu kawannya Yani, sebut saja di sini kawan Yani itu adalah Yanti. Jadi kawan Yani itu adalah Yanti di masa mereka itu sekolah, dari SD, SMP, bahkan sampai ke SMA. Suaminya mengizinkan karena tujuannya memang ingin bermain sama kawannya. Ya udah, kalau bisa kamu pulangnya jangan malam-malam ya. Iya bang. Akhirnya Yanti dan Yani berjanji bertemu di satu tempat untuk bertemu atau untuk menemui yang dibilang Yanti itu adalah gurunya. Selang beberapa jam atau waktu, Yanti dan Yani bertemu atau ke tempat gurunya Yanti itu. Setelah sampai di rumah gurunya Yanti, lalu Yani bercerita tentang kehidupan dia sehari-hari. Bercerita tentang keadaan dia bersama suaminya. Selama 10 tahun ini pekerjaan suaminya itu hanya di ladang. Bahkan itu pun kalau ada yang menyuruh dia. Guru yang disebut guru, entah kenapa dia sudah mengetahui kedatangannya itu apa.
tujuan Yani itu apa bersama Yani. Lalu Yani diajak ke kamar. Yani diajak ke kamar. Setelah di kamar, entah kenapa kalian tahu apa yang diperbuat gurunya dan apa yang dikatakan gurunya itu. Sedangkan Yanti posisi berada di luar. Gurunya Yanti, dia berkata, "Aku bisa mewujudkan impianmu menjadi orang kaya atau orang terkenal dengan satu kewajiban kamu." Yani di situ termenung. Kewajiban apa guru yang harus aku lakukan? Kamu harus bersetubuh atau meladeni aku. Di situ Yani termenung, semakin takut. Maksudnya itu apa? Itu adalah pengorbanan pertama. Itu yang gurunya bilang. Demi keinginan dan kemauan Yani, akhirnya Yani itu melakukan apa yang gurunya mau. Apa yang gurunya Yanti mau itu apa? Dia melakukan. Dan akhirnya terjadilah antara gurunya Yanti dan Yani itu terjadilah melakukan hubungan yang memang di luar hak dan kewajiban. Di situ Yani sudah terlanjur basah. Akhirnya dengan nafsu bejat gurunya Yanti, dia berkata, "Ada satu lagi kewajiban yang harus kamu jalani kalau kamu ingin sukses." Yani di situ semakin takut, semakin termenung. Tapi apa yang sudah dilakukan tadi antara Yani dan gurunya Yanti itu, dan demi ambisi dia yang ingin menjadi kaya, lalu Yani berkata, "Apa yang harus Yani lakukan, guru?" Akhirnya guru sekarang berada di atas langit. Kamu cewek tadi. Berada di atas langit. Satu yang harus kamu lakukan, anakku, gurunya itu bilang. Tadi kamu sudah melakukan kewajiban kamu, ritual kamu, dan ritual kamu yang kedua, kamu harus membunuh suami kamu. Yani di situ termenung. Kenapa saya harus membunuh suami aku, Bu? Sedangkan aku melakukan ini karena aku ingin sukses bersama suamiku. Si guru semakin lama semakin tertawa. Si guru itu tertawa dengan bahagianya. Itu adalah ritual kamu kalau kamu ingin sukses. Kamu harus mengorbankan suami kamu. Entah apa yang ada di pemikiran Yani saat itu. Demi hal yang sudah memang dilakukan oleh Yani bersama guru itu, akhirnya Yani menyetujui apa yang gurunya itu bilang. Oke, Yani akhirnya pulang. Yani sudah bertekad. Dan Yani sudah memang ingin dia itu kaya.
Sesampainya di rumah, dengan wajah yang pucat, dengan wajah yang lelah, dia membuka pintu. "Bang, Yani pulang." Suaminya bilang, "Kenapa kok kamu lama ya? Aku menunggu-nunggu dari tadi. Aku sudah masak untuk kamu." Dan entah kenapa malam itu atau hari itu suaminya itu seperti berbeda. Berbedanya itu seperti kasih sayangnya itu menunjukkan kalau itu dia itu sayang banget gitu. Dia itu sayang banget. "Terima kasih Bang." Akhirnya Yani pergi ke dapur. Dia mandi. Setelah mandi dia mungkin makan ya. Makan. Di situ Yani merenung dan melamun. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus mengikuti keinginan guru itu? Aku harus membunuh suami aku, sedangkan aku ingin bahagia bersama suami aku. Entahlah. Apa yang ada di pemikiran Yani saat itu. Akhirnya Yani mengajak tidur kepada suaminya. "Bang, tidur yuk." Yani lelah. Dengan bahagia, dengan tersenyum manis, suaminya menggandeng Yani. "Ayo Yani, kamu pasti lelah." Akhirnya mereka tertidur. Tetapi di dalam kamar tersebut sebetulnya Yani tidak tertidur. Selang beberapa saat kemudian Yani terbangun dari tempat tidur. Lalu dia ke belakang. Ke belakang itu dia mengambil pisau. Dia mengambil pisau dengan tujuan ingin membunuh suaminya. Entah apa yang udah ada di benak dan di pemikiran Yani. Tanpa ragu-ragu lagi, akhirnya suaminya itu dibunuh oleh Yani. Suaminya dibunuh oleh Yani. Suaminya dibunuh oleh Yani. Akhirnya Yani kabur karena takut ketahuan oleh warga. Yani kabur dan dia mengadu kepada Yanti. "Yanti, gue udah membunuh ya suami gue ya." Yanti di situ tersenyum. "Oh, lu udah membunuh suami lo? Oke, kita temuin lagi guru kita." Akhirnya mereka tidak lama kemudian dia berangkat menemui guru tersebut. Setelah sampai sana, mereka berbicara bertiga. Dan dengan nafsu bejatnya si guru itu, Yani pun diminta untuk melakukan hubungan intim atau melakukannya lagi. Di saat seperti pertama Yani itu bertemu dengan gurunya itu. Menjelang beberapa jam, gurunya memberikan satu buah pusaka yang memang sudah dibungkus oleh gurunya itu ya, memakai bahan putih. Diberikanlah kepada Yani. "Ini kamu bawa." "Apa ini guru?" "Kamu pegang ini, silahkan kamu mau pergi kemana, kamu pasti akan disukai oleh banyak orang. Kamu pasti akan sukses." Dengan bangga, dengan senang, Yani mengambil bingkisan itu atau bungkusan yang diberikan oleh gurunya tersebut. Akhirnya mereka berdua, Yani dan Yanti, pulang. Entahlah apa yang ada di pemikiran Yani itu. Dia bingung mau pulang kemana, sedangkan di rumahnya itu dia sudah tidak punya siapa-siapa.
Akhirnya dia meminta kepada Yanti, ya gua nginep dulu di rumah lu boleh nggak? Yanti menolak karena Yanti juga takut. Karena untuk saat ini di kampungnya dia atau di tempatnya Yani itu sedang geger karena pembunuhan suaminya Yani itu dilakukan oleh Yani, sedangkan Yaninya tersendiri tidak ada di rumah atau di lokasi. Warga dan kepolisian semua menuju bahwa pembunuhan tersebut itu dilakukan oleh Yani. Akhirnya Yani bingung, dia mau pergi kemana? Pergilah dia jauh sekali berjalan kaki. Nah, sampai di situ dia bertemu dengan mobil yang memang tiba-tiba berhenti di saat Yani sedang berjalan. Neng, mau kemana? Oh bang, aku bingung, aku mau ke Jakarta. Yani bilang, anggap saja di sini sebut namanya Andi. Andi yang sedang membawa mobil itu akhirnya memberikan tumpangan. Kalau memang mau bareng, silakan nih. Kebetulan abang juga sedang menuju ke arah Jakarta. Tanpa ragu lagi, Yani langsung masuk ke pintu mobil atau langsung masuk ke mobil. Berangkatlah mereka. Tanpa disadari, Andi itu adalah buronan polisi karena dia itu adalah pengedar narkoba. Akhirnya Yani dan Andi berjalan menuju ke kota besar. Entah berapa selang hari demi hari, waktu demi waktu, karena memang mereka itu mungkin punya masalah masing-masing tentang kejahatan mereka masing-masing. Mereka selalu berdua kemana-mana, dan di situ mereka menjalin hubungan, saling mencintai satu sama lain. Yani semakin lama terlihat semakin cantik parasnya di wajah atau di mata orang-orang. Di situ akhirnya Yani mencalonkan menjadi artis, atau dia boleh dibilang dia menjadi artis karena rekomendasi dari kawannya itu. Yani sudah terkenal. Yani menjadi orang kaya. Kehidupan Yani bersama Andi akhirnya bahagia. Yani tanpa disadari, di saat dia susah itu bersama siapa? Bersama suaminya yang dibunuh, yang bernama Yani. Andi dan Yani akhirnya dikaruniai seorang anak. Kalian tahu, di saat Yani melahirkan, wajah anak itu berbentuk babi. Jadi di situ terkejut. Andi terkejut di situ. Kenapa anakku seperti ini? Tiba-tiba pada malam kelahiran Yani, pintu itu terbuka tiba-tiba. Angin mulai masuk ke dalam ruangan. Lalu di situ ada bisikan, Yani, temui aku. Yani terkejut. Siapa kamu? Aku guru kamu. Aku menginginkan anak kamu. Yani sangat sayang sama anak itu, sangat sayang sama suaminya. Dia sangat mencintai suami dan anaknya itu. Jangan,
ini anak aku. Kalau kamu tidak mau mengikuti, gurunya bilang, aku akan mengambil semua harta-harta kamu, termasuk nyawa anak kamu dan suami kamu. Di situ Yani mulai merasa ketakutan. Akhirnya Yani menemui gurunya tersebut. Yani menemui gurunya tersebut. Sampai sana, seperti biasa, gurunya mengajak berhubungan intim. Tetapi Yani di situ sudah mulai menolak. Jangan guru, aku udah bersuami. Di situ gurunya tertawa. Apakah dulu kamu tidak bersuami? Ya, tapi aku sangat mencintai suami aku yang ini. Aku nggak mau mengecewakanmu, guru. Di situ gurunya tetap memaksa. Yani tetap tidak mau. Kekecewaan gurunya di situ mulai tumbuh dan timbul. Akhirnya Yani disuruh pulang. Silakan kamu pulang, Yani. Terima kasih, guru. Akhirnya Yani pulang dengan mobilnya yang mewah. Setelah sampai rumah, Yani terkejut. Suaminya sudah bersimbah darah. Anaknya tidak ada, walaupun dengan berwajah baru. Tapi Yani entah kenapa sayang sekali sama itu anak. Suaminya bersimbah dengan darah. Anaknya entah kemana. Dan di akhir cerita ini, akhirnya Yani menjadi gila. Yani menjadi orang yang tidak waras. Dia berteriak-teriak, dia berlari-lari di tengah-tengah jalan. Dari cerita ini, usahakan bekerjalah. Dari cerita ini, jangan pernah kita punya berpikiran hal-hal yang negatif. Tetap berusaha, tetap semangat, dan jangan pernah lupa tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam selalu dari saya, Wawan Carasau. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.